Jadi ini orangnya. Pangeran Kekaisaran mengambil dari daerah Kumun. Kudengar. Xiaolin pangeran pertama. Makhluk hina, yang bahkan bisa membunuh ibu angkatnya. Awasi ucapanmu. Dahulu aku adalah putra mahkota Istana Timur. Namun saat lahir, aku ditukar oleh bidan Li Xun yang ibu angkat Xiaolin dan jatuh ke daerah Kumo. Selama 18 tahun penuh, menderita kejahatan dan penghinaan terburuk di dunia. Lokasi penerbangan. Cepatlah. Apa kau masih berpikir bahwa kau adalah pangeran kekaisaran yang hidup mewah? Dalam kehidupan ini kau hanya pantas bekerja keras seperti lembu atau kuda untuk orang lain. Dan putraku, dia saat ini menggunakan identitasmu. Tinggal di istanamu. Dalam beberapa hari, dia akan menjadi putra mahkota. Kau menghancurkan hidupku, namun tidak merasa menyesal. Beraninya kau menatapku seperti itu? Lihat saja. Sebentar lagi, putramu akan datang bergabung denganmu. Kembali hari ini, aku berniat untuk merebut kembali semua yang menjadi hak milikku. Lihat penampilannya. Dia hanyalah orang biasa, hampir tidak bertahan hidup di anak tangga terbawah. Beraninya dia membandingkan dirinya dengan pangeran kekaisaran kedua yang akan naik ke posisi putra mahkota. Kurang ajar. Ini adalah yang mulia pangeran pertama. Kasim Wei, Beraninya kau mengucapkan kata-kata liar seperti itu. pimpin jalan. Jika kau tidak ingin diganggu dan dihancurkan, kau harus berdiri di puncak kekuasaan. Kekuatan kekaisaran adalah parit alami yang melindungimu. Pintu ini tidak bisa dibuka hari ini. Kamu hanya bisa merangkat melalui lubang anjing ini. Bagaimanapun, kakak kekaisaran di daerah Kumun sudah terbiasa diperintah merangkak melalui lubang anjing. Seharusnya cukup familiar bagimu, bukan? Ternyata dia hanya orang yang lama. Itu benar. Dia awalnya hanya seseorang di anak tangga terbawah. Hal kecil yang malang nyaris hidup segan mati tak mau. Namun dia berani menantangku. Wajahku. Kamu gila. Tidak, bukankah adik kekaisaran memberitahu pangeran kekaisaran ini untuk mencari tahu sendiri? Kamu. Tindakan yang mulia, Lin. Terlalu tirani dan tidak masuk akal. Nian Donglian, kepala instruktur pengawal kekaisaran. Bawahan jenderal ini Nian Donglian memberi hormat kepada yang mulia. Bangkit. Kakak kekaisaran benar-benar memiliki keterampilan yang sangat baik. Bahkan dinding tempat pelatihan ini tidak bisa menahan satu tendangan pun darimu. Jenderal Nian telah tiba tepat waktu. Saya akan menyusahkan jenderal untuk secara pribadi maju demi membantu kakak kekaisaran yang baik meningkatkan seni bela dirinya. Semua orang segera pergi. Ya. Nian Donglian, instruktur pengawal kekaisaran. Bahkan dia telah menjadi orang kepercayaan Xiao Chen. Tidak heran. Penipu ini berani bertindak begitu kurang ajar. Rencananya bergerak maju. Gunakan alasan pelatihan seni bela diri untuk melenyapkannya. Bukankah ini akan terlalu kentara? Ayah kekaisaran sedang sibuk dengan urusan negara hari ini. Dia sama sekali tidak akan datang. Ya. Kerajaan Dahuang kita didirikan atas kehebatan bela diri. Yang mulia adalah putra sulung yang sah. Anda harus belajar seni bela diri dengan lebih tekun lagi. Bagaimana kalau membiarkan bawahan tua ini beradu dengan yang mulia? Jenderal Nian sangat ahli dalam seni bela diri. Hari ini, biarpun hidup kau akan membayar mahal. Jenderal Nian sangat terampil dalam seni bela diri. Jika kamu melukai pangeran kekaisaran ini, kamu tahu konsekuensinya. Yang mulia dapat merasa tenang. Bawahan tua ini tahu batasnya.
Pangeran Kekaisaran ini memberimu kesempatan. Sayangnya kamu memilih pihak yang salah. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Adik Kekaisaran. Kamu telah membesarkan seorang bodoh yang tidak tahu cara menggigit. Lancang. Kamu yang lancang. Seorang penipu dan seorang bodoh. Ada apa? Apakah kamu pikir istana Kekaisaran ini milikmu untuk bertindak liar di dalamnya? Ucapkan itu sekali lagi. Ada apa? Apakah aku menyentuh titik yang sakit? Yang bisa kamu lakukan hanyalah menghancurkan barang. Atau apakah kamu mengatakan bahwa setelah duduk di posisi ini begitu lama, kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri, menjadi pangeran Kekaisaran yang sebenarnya? Bunuh dia. Ikan itu telah memakan umpan. Ayah Kekaisaran, hari ini adalah pertama kalinya putramu berlatih seni bela diri. Jadi aku ingin mengundangmu untuk memberikan bimbingan. Tetapi urusan negara sangat berat hari ini. Baiklah. Ayah Kekaisaran pasti akan menepati janji tepat waktu. Namun, aku khawatir aku tidak akan tiba sampai jam Shen. Selama ayah Kekaisaran bersedia datang, putramu bersedia menunggu, tidak peduli berapa lama. Ketika ayah Kekaisaran tiba, dia akan sepenuhnya melihat wajah munafikmu. Melapor kepada Yang Mulia. Kereta sudah siap. Ibunda Kaisar, kudengar bahwa Xiao Chen dan Liner sedang berlatih seni bela diri di tempat latihan. Ini benar-benar luar biasa. Liner akhirnya mengerti bahwa sifat Xiao Chen tidaklah buruk. Kita adalah keluarga, dan kita harus harmonis dan damai. Berangkat. Menuju ke tempat latihan. Apa artinya ini? Kakak Kekaisaran baru saja tiba. Sebagai adikmu, aku harus mengajarimu aturan. Jangan menyimpan pikiran yang tidak pantas tentang posisi putra mahkota. Ini akan datang. Sekaranglah waktunya. Bukankah kamu cukup sombong? Kenapa? Sekarang kamu hanya bisa berbaring di sini, terengah-engah. Kamu berani menyentuhku. Ayah Kekaisaran sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Yang perlu kulakukan hanyalah mengarang alasan tentang tidak sengaja melukaimu. Paling banter ayah Kekaisaran hanya akan mengurungku beberapa hari. Karena aku memiliki ibu suri yang mendukungku. Dan kakak Kekaisaran yang menyayangiku. Dan bagaimana denganmu? Sepotong sampah menjijikan yang tidak berharga. Dari daerah Kumut. Dari awal hingga akhir kamu sendirian. Siapa yang akan melindungimu? Aku tahu. Kamu takut aku akan mencuri kasih sayang yang ayah Kekaisaran dan Bunda Suri miliki untukmu. Tetapi selama 18 tahun ini, aku belum pernah melihat orang tuaku sekalipun. Aku juga merindukan kasih sayang keluarga. Tetapi ini bukanlah alasan bagimu untuk membunuhku. Aku tidak pernah menyangka bahwa sedikit kasih sayang keluarga yang murahan itu sebenarnya diperlakukan seperti harta karun olehmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku selalu memanfaatkan kasih sayang mereka padaku. Dan kamu masih berpegang pada itu. Kasih sayang keluarga yang ilusi. Ini
adalah alasan kamu kalah. Hari kamu kembali ke istana. Kamu seharusnya mengerti. Posisi putra mahkota sudah menjadi milikku. Orang rendahan dan bodoh sepertimu. Beraninya kamu bersaing untuk mendapatkan dukungan dan kasih sayang. Bahkan ayah kekaisaran pun kau coba tipe untuk jadi ahli waris. Kamu seharusnya membusuk di daerah kumuh memberi makan anjing. Berhenti. Ayah kekaisaran. Bagaimana mungkin ayah kekaisaran ada di sini? Itu kamu. Ikut campur langsung demi menjatuhkanmu. Ini hanyalah langkah pertama. Kau dan ibumu yang berbisa. 18 tahun yang kau hutangkan padaku. Aku akan melunasi setiap hutang. Termasuk hutang dan darah. Dan mengambil semuanya kembali. Ini. Apa yang terjadi? Ayah. Ayah kekaisaran. Putra Anda. Tentu saja adik kekaisaran tidak bisa membicarakannya. Karena barusan, dia mencoba membunuh putramu. Aku tidak. Kakak kekaisaran. Bagaimana bisa kamu memfitnahku dengan begitu kejam? Xiaolin, hentikan fitnahmu terhadap Xiao Chan. Sifatnya paling polos dan baik hati. Dia tidak tega menyakiti seekor kelinci pun. Bagaimana mungkin dia melakukan pembunuhan saudara? Tidak bersalah. Kebaikan. Aku ingin memasuki arena seni bela diri. Dia memerintahkan orang untuk mengunci pintu ini dari dalam. Memaksaku masuk melalui lubang anjing di sampingnya. Karena dia berkata, tempat itu adalah satu-satunya jalan. Untuk orang berstatus rendah sepertiku. Aku ingin bertanya. Hanya karena aku dilahirkan di antara rakyat jelata. Apakah aku ditakdirkan untuk menjadi inferior secara inheren? Haruskah aku menanggung penghinaan yang begitu besar? Dan kemudian, ketika menghinaku gagal, dia membiarkan orang-orang ini datang dan mempermalukanku. Melihat perlawananku, mereka menggunakan pedang dan tombak sungguhan. Berniat membunuhku. Ini kat yang kau sebut kebaikan murni. Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Apa aku berbicara omong kosong? Jika mereka tidak menerima persetujuannya secara diam-diam, apakah orang-orang ini berani melakukan pembunuhan pada seorang pangeran kekaisaran? Xiao Chen, apa yang dikatakan kakak laki-laki kekaisaranmu? Apakah itu benar? Aku tidak pernah melakukan itu. Aku tidak membuatnya merangkat melalui lubang anjing. Dan aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Lalu mengapa kamu memegang pedang melawan kakak laki-laki kekaisaranmu? Tidak. Bukankah putramu yang berniat menyakiti kakak kekaisaran adalah itu Jenderal Nian? Dia menyerang tanpa mempedulikan akibatnya. Pedang itu hampir menembus jantung kakak kekaisaran. Dalam keputusasaan,ku aku bergegas mencoba merebut pedang itu. Dalam kebingungan, pedang itu menunjuk ke arah yang salah, yang menyebabkan aku tidak sengaja melukai kakak kekaisaran. Putra Anda benar-benar ingin menyelamatkan kakak kekaisaran. Yang mulia, bagaimana bisa Anda? Jenderal Nian, catatan penggelapan ransum militer Anda masih ada padaku. Jika Anda mengakuinya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melindungimu. Jika Anda menolak untuk mengakuinya, kita berdua akan menderita kehancuran bersama. Yang mulia, mohon redakan amarah Anda. Xiao Chan selalu penakut. Bagaimana dia berani berniat membunuh Liner? Jenderal Nian, mengapa kau tidak cepat menjelaskan dengan jelas kepada Yang Mulia? Yang Mulia, itu sepenuhnya kesalahan bawahan tua ini. Selama sesi sparring, saya gagal menjaga kontrol yang tepat. Dan secara tidak sengaja melukai Yang Mulia Lin. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Chen. Ini semua kesalahan bawahan tua ini. Aku selalu percaya kamu stabil dan terukur. Namun kamu benar-benar melukai putra kesayangan kita. Ini benar-benar membuat kita sangat kecewa. 50 pukulan rotan dan penangguhan gaji selama 3 tahun. Bawahan tua ini mematuhi dekret. Ling Er, ayah kekaisaran. Hukuman ini, apakah kamu puas? Ayah kekaisaran, jenderal yang hampir menikam putramu sampai mati. Ini adalah pembangkangan terhadap atasan, menunjukkan penghinaan terhadap hukum negara. Bagaimana dia bisa dibiarkan lolos begitu saja? Aku mohon pada ayah kekaisaran untuk menegakkan keadilan bagi putramu. Dan suruh dia dipenjara di Xiaoyu. Ayah kekaisaran, Anda tidak bisa memanjatkan amarahnya. Jenderal Nian adalah pejabat berjasa yang membela Dahuang. Bagaimana bisa Anda karena kesalahpahaman kecil ini segera memerintahkan dia dipenjara di Jiaoyu? Ya, Yang Mulia.
Jenderal Nian memiliki prestasi militer yang luar biasa. Jika dia dihukum berat, aku khawatir itu akan menggoyahkan moral pasukan. Jadi, di mata Bunda Suri dan kakak kekaisaran, nyawaku putramu sendiri, bahkan tidak seberharga. Seorang jenderal yang berani menentang atasannya. Itu benar. Aku hanyalah pangeran kekaisaran dari daerah Kumur. Bahkan jika aku mati di tempat latihan, tidak ada yang peduli. Liner, kau tidak boleh mengatakan itu. Kau dan Xiao Chan adalah yang paling disayangi oleh Bunda Suri. Cukup, hentikan sandiwara munafik ini. Aku hanya akan menanyakan satu hal. Jika adik kekaisaran terluka hari ini, apakah kau masih akan membiarkan pelakunya berjalan bebas? Ling Er, aku akan mengikuti keinginanmu. Nian Donglian, pergi ke Xiaoyu sendiri dan terima hukumanmu. Yang mulia, bawahan tua ini dengan lengan dan kaki tua ini tidak dapat menahan siksaan berat dari Xiaoyu. Kamu melukai putra kesayanganku. Aku mengampuni hidupmu. Sudah keluar dari pertimbangan untuk ikatan masa lalu. Pergi terima hukumanmu sendiri. Jangan kehilangan secercah martabat terakhirmu. Ya. Bawahan tua ini. Saya mematuhi perintah Anda. Kakak Kekaisaran. Jenderal Nian sudah menyerah pada hukum. Apakah amarahmu sudah mereda? Kau bisa menjadikan Jenderal Nian kambing hitam. Tetapi, apakah kau benar-benar tidak bersalah? Aku. Kau adalah adik kekaisaranku. Namun kau berdiri dan menyaksikan dengan dingin, membiarkan mereka menindas dan mempermalukanku. Jika bukan karena ini, bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan ini? Aku. Bicara. Ayah Kekaisaran. Ayah Kekaisaran. Putra Anda takut. Begitu dia kembali dia merebut Istana Timurku. Aku khawatir dia bahkan akan Ayah Kekaisaran Ibu Suri dan kakak Kekaisaran merebut kalian semua juga. Bagaimanapun kakak Kekaisaran, dia adalah garis keturunan yang sah. Dan aku hanyalah seorang putra angkat. Itulah mengapa aku ingin dia menderita sedikit. Putra Anda hanya takut diganggu oleh kakak Kekaisaran, takut diusir, dan tidak pernah melihat Anda lagi. Bagaimana mungkin Bunda Suri meninggalkanmu? Tepat sekali. Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengusirmu. Liner. Xiao Chan, dia hanya takut kau akan mengganggunya. Itu untuk membela diri. Mohon maafkan dia kali ini. Dan pergilah menemui tabib kekaisaran terlebih dahulu. Baiklah. Memaafkannya. Mustahil. Ayah kekaisaran. Barusan adik kekaisaran mengizinkan orang luar untuk menindas putramu. Bukankah dia juga seharusnya menerima hukuman? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Berikan hukuman cambuk. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang baru saja aku alami. Jangan. Bunda Suri. Jangan takut. Xiao Chan. Liner. Tentu tidak. Xiao Chan, sejak dia kecil, dia tidak pernah menderita kesulitan sedikit pun. Hukuman cambuk semacam ini, bagaimana dia bisa menahannya? Liner. Xiaolin, mengapa kau begitu jahat? Hanya karena kau menderita luka ringan. Kau bersikeras agar Xiao Chan menderita hal yang sama sepertimu. Ayah Kekaisaran, jika staf istana melihat Xiao Chan dihukum, di mana martabatnya sebagai pangeran kekaisaran akan ditempatkan. Xiao Chan memiliki harga diri yang kuat. Dia sama sekali tidak bisa menerima ini. Ayah Kekaisaran. Dia, Ling Er. Cukup. Sepertinya ayah kekaisaran masih tidak tega. Kalau begitu putramu tidak akan mempersulit ayah kekaisaran. Putramu sejak kecil sudah terbiasa ditindas. Tidak ada yang akan peduli. Ling Er. Ayah Kekaisaran, aku akan mengikuti saranmu. Xiao Chen. Meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa cedera kakak laki-laki kekaisaranmu diatur olehmu, cedera kakak laki-laki kekaisaranmu pada akhirnya disebabkan olehmu. Kamu tak bisa lepas dari tanggung jawab atas kejahatan itu. Hukuman dengan 30 pukulan berat rotan. Ayah Kekaisaran. Ayah Kekaisaran. Berlutut dan terima hukuman. Silakan lanjutkan. Pangeran Kekaisaran Chem.
Terima kasih Ayah Kekaisaran. Karena telah menegakkan keadilan bagi putramu. Putramu tahu bahwa di seluruh dunia ini, hanya Ayah Kekaisaran yang memperlakukan putramu dengan baik. Ling Er, ini salah Ayah Kekaisaran yang tidak sepenuhnya melindungimu. Ling Er, sekarang, bisakah kamu pergi dan merawat lukamu dengan tenang? Jika kamu menderita kemalangan lebih lanjut, Ayah Kekaisaran akan sangat khawatir. Ya, putramu akan mematuhi Ayah Kekaisaran dalam segala hal. Jenderal Lian telah mengabdi pada Dahuang selama bertahun-tahun. Xiao Chen terlebih lagi adalah kesayangan mereka. Tentu saja Ayah Kekaisaran tidak akan benar-benar mengambil nyawa mereka. Namun tujuan telah tercapai melalui kejadian ini. Bukan sekadar peringatan bagi orang lain, mengintimidasi faksi Xiao Chen, tetapi juga memperjelas kepada semua orang di istana dan rakyat siapa sebenarnya yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Kamar tidur Xiao Lian. Yang mulia, tubuh Anda tidak terluka parah. Anda hanya perlu mengganti perban secara teratur. Ingat, jangan biarkan luka menjadi basah yang mulia. Ya, hamba telah mencatatnya. Terima kasih tabib Kekaisaran. Kalian semua keluar. Shaolin, menyampingkan hukumanmu terhadap Jenderal Nian yang sangat berjasa. Xiao Jian hanya takut kau akan menyakitinya. Itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Mengapa kau bisa begitu jahat? Apa aku jahat? Kakak Kekaisaran. Aku adalah adikmu, adik kandungmu. Aku hampir kehilangan nyawaku. Kau tidak peduli dengan luka-lukaku. Malah kau mempertanyakanku. Mengapa aku harus menghukum pelakunya? Memiliki adik laki-laki sepertimu adalah aib yang sebenarnya. Selama hari-hari kau kembali ke istana, kau belum melakukan satupun hal praktis untuk Dahuang. Hak apa yang kau miliki untuk membandingkan dirimu dengan Jenderal Nian terkenal akan prestasi militernya? Apalagi Xiao Chen? Jadi di mata kakak Kekaisaran, hidupku bahkan tidak seberharga seorang orang luar. Kalau begitu aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika Xiao Chen yang diganggu hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Berhentilah berpura-pura menyedihkan. Shaolin, kau jelas-jelas siri pada Xiao Chen. Makanya kau sengaja melibatkan Jenderal Nian demi mencari masalah. Xiao Chen sangat polos. Tidak bisakah kau sedikit mengalah padanya? Fakta bahwa aku belum mengusirnya dari istana adalah toleransi terbesarku terhadapnya. Cui-cui, antar tamu keluar. Shaolin, haruskah kau membulinya? Mengapa? Bahkan jika aku mengatakan lebih banyak, apa gunanya? Bagaimanapun kamu hanya akan membabi buta mendukung saudara palsu yang sok itu. Bukankah begitu? Yang mulia Putri Kekaisaran, majikanku membutuhkan istirahat dan pemulihan. Mohon tinggalkan tempat ini sekarang. Xiao Chen telah beroperasi selama bertahun-tahun. Fondasinya sudah dalam. Tidak hanya dia sepenuhnya membodohi Putri Kekaisaran, tetapi dia juga telah membina pengikut di militer. Bahkan seorang pejabat tua seperti Jenderal Lian berani memihaknya. Jika kita ingin bersaing untuk posisi putra mahkota, berjuang sendirian, pada akhirnya tidak akan berhasil. Cui-cui, aku akan menemui Ayah Kekaisaran. Siapkan kursi sedan. Aku Pangeran Kekaisaran harus memohon untuk Jenderal Lian. Tapi, bukankah Anda baru saja meminta Yang Mulia menghukumnya? Mengapa Anda membiarkannya pergi sekarang? Hukuman dimaksudkan untuk menegakkan otoritas. Membiarkannya pergi berarti memberikan bantuan. Setelah kejadian ini, Jenderal Nian pasti telah melihat dengan jelas wajah dingin dan tidak tahu terima kasih Xiao Chen. Jika aku menawarkan bantuan sekarang, jika dia orang yang pintar, dia harus mengerti siapa yang benar-benar pantas mendapatkan kesetiaannya. Bidak catur penting ini di jalan untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Aku harus kupegang erat di tanganku. Jenderal Nian, Anda boleh pergi sekarang. Pergi. Tetapi bukankah Yang Mulia menghukum saya? Kudengar bahwa itu adalah pangeran pertama yang memohon untukmu di hadapan Yang Mulia. Yang Mulia, sebelumnya Anda dan Jenderal Nian pernah berselisih di lapangan bela diri, meskipun Anda memohon untuknya di hadapan Yang Mulia. Tetapi berdasarkan sikapnya sebelumnya terhadap Anda, saya khawatir dia mungkin tak datang untuk berterima kasih. Dia akan datang. Pejabat tua ini menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia atas keselamatan hidup saya. Jenderal Nian dan aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Kalian boleh mengundurkan diri terlebih dahulu. Ya, Jika buka, karena Yang Mulia memohon untuk pejabat tua ini di hadapan Yang Mulia. Hidup pejabat tua ini kemungkinan akan membusuk di Xiaoyu.
Jenderal Anda adalah bakat militer Dahuang kita. Aku tidak ingin, karena Anda, untuk berdiri di sisi yang salah, atau mengikuti orang yang salah, dan menghancurkan seluruh hidupku. Namun, masalah Anda sebelumnya membantu Xiao Chen menentangku. Hutang ini, aku juga belum lupa. Pejabat tua ini bodoh. Bocah kecil Xiao Chen itu. Sebelum menjadikan saya kambing hitam, dia mengklaim akan melindungi saya. Tetapi setelah itu dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sebaliknya Yang Mulia, Anda memahami baik penghargaan maupun hukuman. Dan memiliki kapasitas untuk mentolerir orang lain. Mulai sekarang, hidup pejabat tua ini sepenuhnya menjadi milik Yang Mulia. Mengikuti Xiao Chen, seseorang hanya akan diperlakukan sebagai kambing hitam. Tetapi mengikuti orang ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Pahala mengikuti penguasa hanya bisa dicapai dengan cara itu. Jenderal silakan bangkit. Mulai sekarang, layani Dahuang dengan rajin. Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Urusan kerajaan Dahuang menjadi semakin berat. Putra Anda juga ingin belajar lebih banyak untuk berbagi beban untuk ayah kekaisaran. Oleh karena itu, aku sungguh memohon kepada ayah kekaisaran untuk mengizinkan putra Anda menghadiri sidang pengadilan dan mengamati diskusi politik. Tapi, Anda baru saja kembali ke istana. Saya khawatir, ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan. Anak Anda tahu itu. Pangeran Kekaisaran yang baru saja kembali ke istana tidak semestinya meminta izin mengamati proses pengadilan. Tetapi aku melihat bahwa adik kekaisaranku sering menghadiri pengadilan dengan ayah kekaisaran. Belajar di sampingnya, di hati putra Anda. Tidak dapat dihindari bahwa aku merasakan sedikit iri. Apalagi, sebagai sesama pangeran kekaisaran, putra Anda juga ingin segera menguasai keterampilan yang diperlukan agar tidak mengecewakan ayah kekaisaran. Itu benar. Meskipun Anda baru saja kembali ke istana, Anda adalah pangeran kekaisaran dan sudah seharusnya mempelajari urusan negara. Di masa depan, Anda akan dapat berbagi beban dengan minusku. Benar, besok. Ikutlah denganku ke pengadilan. Putra Anda, berterima kasih kepada ayah kekaisaran. Putra Anda pasti akan belajar dengan giat, berjuang, untuk cepat meringankan beban dan kesulitan ayah kekaisaran. Benar, ketika Anda merasa lebih baik, pergilah menemui Bunda Suri dan Xiao Chen. Suruh Xiao Chen meminta maaf dengan benar kepada Anda. Kita adalah keluarga. Jangan selalu bersikap kaku satu sama lain. Aku akan mematuhi ayah kekaisaran. Di pengadilan kekaisaran, selama Anda dapat menunjukkan kekuatan Anda dan membuat semua pejabat istana dengan jelas mengakui siapa yang benar-benar layak diikuti, mereka secara alami akan maju dan memilih sisi. Selanjutnya, saatnya untuk membangun pengaruh Anda sendiri. Xiao Chan, jangan menangis lagi. Bunda Suri, bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu pergi? Jangan menangis. Xiao Chen, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ayah kekaisaran, putra Anda benar-benar tahu kesalahannya. Putra Anda yang bodoh. Aku seharusnya tak membiarkan kakak kekaisaran menderita. Mohon ayah kekaisaran jangan kirim putra Anda pergi. Saya salah, menangis sendirian tidak cukup. Tubuh kakak laki-laki kekaisaranmu terluka, tetapi hatinya lebih terluka lagi. Mintalah maaf kepada kakak laki-laki kekaisaranmu. Yang Mulia, Kakak kekaisaran, aku minta maaf. Itu adalah kebingunganku sesaat yang menyebabkan kamu menderita. Ini semua salahku. Aku tidak berani melakukannya lagi lain kali. Kakak kekaisaran Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon maafkan saya kali ini. Karena ayah kekaisaran telah berbicara, tentu saja aku tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh. Aku harap saat Anda berada di istana Sensing, Anda benar-benar mematuhi aturan. Kendalikan kesombongan dan ketidaksabaran Anda, dan tinggallah di sana dengan benar. Jika ada waktu berikutnya, aku kakak laki-lakimu tidak akan ragu untuk menggunakan aturan Istana Timur untuk mengajarimu tempatmu. Xiaolin ini tidak hanya mencuri istanaku, tetapi berani mengguruiku. Xiaolin, tunggu sampai aku menemukan kesempatan. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Xiaolin, Xiao Chen sudah meminta maaf padamu dengan sangat rendah hati. Mengapa kau harus terus begitu tanpa ampun? Aku belum melihat ketulusan pertobatan dari adik kekaisaranku. Sebaliknya tampaknya, jauh di lubuk hati, dia mengingat penghinaan hari ini. Merencanakan bagaimana nanti, dia mungkin menemukan kesalahan padaku. Begitukah? Adik kekaisaran. Sama sekali tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Adik laki-laki kali ini
benar-benar dan dengan tulus bertobat, di kemudian hari saya pasti akan lebih berhati-hati bersikap, dan benar-benar mematuhi tugas-tugas saya. Aku harap itu masalahnya. Mari kita berhubungan baik. Bagaimanapun juga, ayah kekaisaran terlalu terbebani oleh urusan negara dan sangat lelah. Berbicara tentang urusan negara, di pengadilan pagi besok, Liner juga harus hadir. Yang mulia, Liner tidak sepintar Shou Chen. Terlebih lagi, dia baru saja kembali dari kalangan rakyat jelata dan belum pernah terlibat dalam urusan pemerintahan. Jika dia berpartisipasi dengan gegabah, bukankah itu tidak pantas? Tepat sekali. Shaolin tidak lebih dari orang buta huruf yang merangkak keluar dari daerah kumuh. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengenali semua karakter. Jadi bagaimana mungkin dia memahami politik istana? Membawanya ke aula kekaisaran emas hanya akan membuat para pejabat tertawa. Merusak martabat keluarga kekaisaran. Namun, putramu sebenarnya percaya siapa yang benar-benar layak menyandang tanggung jawab putra mahkota. Kekeringan parah di Jiangzhou. Tanah hangus sejauh 1000 li. Ratusan ribu pengungsi membanjiri prefektur dan kabupaten sekitarnya. Yang terhormat, strategi bagus apa yang Anda miliki? Xiao Jin, Ling Er. Karena kalian berdua sekarang berpartisipasi dalam pemerintahan, sampaikan pikiranmu. Ayah kekaisaran, putra Anda percaya masalah terpenting saat ini adalah pertahanan ketat dan mempertahankan garis, memasang penghalang di semua jalur dan pos pemeriksaan penting, melarang keras para pengungsi membanjiri wilayah ibu kota untuk mencegah mereka berkumpul dan menyebabkan kekacauan dan mengganggu ketertiban umum. Setelah itu, perintahkan Jiangzhou untuk membuka lumbung padi dan membagikan biji-bijian untuk menstabilkan moral rakyat. Pada saat yang sama, putra Anda bersedia memimpin semua orang di Istana Shenxin untuk mengurangi 1 kali makan setiap hari, untuk menghemat pengeluaran, untuk membantu para korban bencana, untuk menunjukkan bahwa keluarga kekaisaran berbagi penderitaan rakyat. Yang Mulia Chen berbudi luhur dan bijaksana. Rencana ini masuk akal. Itu dapat menjaga stabilitas dan menunjukkan rahmat kekaisaran. Ini benar-benar strategi terbaik saat ini. Pangeran kedua memang memiliki bakat untuk memerintah negara. Baiklah, aku akui keterampilan seni bela dirimu lumayan. Tetapi pada dasarnya, kamu hanyalah seorang yang berpikiran sederhana. Idiot berotot, mari kita lihat bagaimana kamu melawanku. Karena itu masalahnya, maka lanjutkan sesuai dengan metode Xiao Chen. Itu tidak akan berhasil. Ling Er, apa pendapatmu? Ayah kekaisaran, tindakan adik laki-laki kekaisaran, seperti membawa kayu bakar untuk memadamkan api. Membawa kayu bakar untuk memadamkan api. Tampaknya pangeran pertama benar-benar tidak mengerti seni pemerintahan. Metode pangeran kedua sempurna. Ya, tepat sekali. Kudengar pangeran pertama ini baru saja kembali dari daerah Kumut. Dia mungkin udik ini mencuri semua perhatian. Sepertinya kamu mempersiapkan diri dengan matang untuk sidang pengadilan pagi ini. Yang mulia, subjek hina Anda memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Kelaparan di Jiangzhou belum juga teratasi. Dan itu bukan semata-mata karena bencana alam. Itu juga karena para pejabat korup di sana menyebabkan masalah dari dalam. Mereka mengganti biji-bijian untuk konsumsi manusia dengan dedak. Apel, dedak, itu adalah pakan kasar untuk ternak. Beraninya mereka menggunakannya untuk menipu para korban bencana. Ini bukan hanya korupsi. Ini adalah pengabaian total terhadap kehidupan manusia. Benar-benar memalukan. Beraninya mereka begitu keterlaluan. Mereka telah kehilangan semua hati nurani. Di mana martabat rakyat jelata ditempatkan. Ini terlalu jahat. Ayah kekaisaran. Jika masalah ini tidak ditangani, saya khawatir itu akan mendinginkan hati orang-orang di seluruh negeri. Putra Anda dengan rendah hati meminta agar Anda segera mengirim seorang sensor komisaris kekaisaran, membawa pedang kekaisaran, untuk bergegas ke Jiangzhou, sekaligus menyelidiki tuntas semua pejabat yang terlibat. Setelah dikonfirmasi, segera eksekusi mereka tanpa ampun. Hanya dengan melakukan itu, kita dapat membuat contoh dari mereka, dan menghibur hati rakyat. Bagus sekali. Jika kita tidak membunuh parasit-parasit ini, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan publik. Hukum mereka dengan berat, dan umumkan ke seluruh negeri, bahwa pejabat korup akan dihukum berat. 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 Ini adalah keterampilan yang saya peroleh selama lebih dari 1 dekade di istana. Melalui paparan dan pembelajaran yang konstan. Memahami aturan pengadilan. Tahu memanfaatkan momentum untuk membangun otoritas. Ini adalah hal-hal yang orang-orang rendahan, yang lahir dari keluarga biasa, tidak akan pernah bisa pelajari. Apa yang bisa kamu bandingkan antara dirimu dan aku? Bagus.
Sampaikan dekret kami untuk segera mengirim sensor Jiangzhou untuk menuju ke Jiangzhou. Para pejabat korup ini tidak boleh ditangkap. Ling Er, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu menyarankan kita untuk mentolerir perilaku seperti itu? Kakak Kekaisaran, beraninya kamu. Kamu berani membantu orang jahat dan melindungi pejabat korup. Pejabat korup mengganti biji-bijian adalah pelanggaran berat. Dia benar-benar bilang mereka tak boleh ditangkap. Jika ini keluar, rakyat jelata pasti akan mengutuk istana karena membiarkan korupsi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pangeran pertama. Bagaimana hukum bisa diperlakukan sebagai lelucon? Tindakan ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat dan hanya akan memicu kemarahan publik. Tepat sekali. Bagaimanapun pangeran pertama kembali dari daerah Kumun masih membawa kekurangan bawaan dari latar belakang itu. Bagaimana kebiasaan itu bisa dengan mudah dihilangkan? Aku memperkirakan nilai-nilainya benar-benar menyimpan. Ling Er, kamu harus memberi kaisar penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, jika kamu tidak dapat memberikan justifikasi yang jelas, apalagi para pejabat sipil dan militer ini, siapa yang tidak akan setuju? Bahkan aku kaisar, tidak bisa memanjakan omong kosongmu. Alasan saya subjek Anda mengatakan ini adalah karena satu jin biji-bijian ditukar dengan 3 jin deda. Itu artinya, di mana awalnya 1 orang bisa diberi makan, sekarang 3 orang bisa diberi makan. Menderita sedikit penghinaan dalam menghadapi hidup dan mati. Apa masalahnya? Dedak itu untuk ternak, bukan untuk konsumsi manusia. Bagaimana Anda bisa mengabaikan bahkan martabat dari rakyat jelata? Korban bencana, apakah mereka masih dianggap manusia? Apa yang kamu katakan? Mana mungkin pangeran pertama sampai berkata demikian? Yang tidak berperasaan seperti itu, sungguh malapetaka bagi bangsa. Dahuangku, sungguh ada pangeran yang menganggap rakyat jelata sebagai rumput liar belaka. Perilaku kerajaan menekankan mencintai rakyat seperti anak sendiri. Namun pangeran pertama sebaliknya, bahkan tidak memperlakukan rakyat jelata dengan serius. Bagaimana dia pantas menjadi seorang pangeran? Kakak, korban bencana juga warga Dahuang saya. Bagaimana Anda bisa begitu menghina mereka? Ayah Kekaisaran. Rakyat jelata adalah fondasi Dahuang kita. Dan mereka juga subjek Anda. Justru karena ini, pejabat korup harus dihukum berat. Jatah biji-bijian mereka harus dikembalikan kepada mereka. Dan martabat mereka dipulihkan. Bagus sekali. Yang Mulia Chen benar. Hukum berat pejabat korup. Kembalikan martabat rakyat. Hukum berat pejabat korup. Kembalikan martabat rakyat. Hukum berat pejabat korup. Kembalikan martabat rakyat. Dasar bodoh. Hanya tahu cara berbicara omong kosong yang tidak bisa dipahami. Momentumku sudah mulai naik. Kamu sama sekali tidak bisa bersaing denganku. Anda mengatakan saya tidak berperasaan. Anda bilang saya menghina orang biasa. Lalu saya ingin bertanya, semua pejabat yang hadir di sini, siapa dari kalian yang secara pribadi pergi ke daerah bencana? Apakah Anda yang dengan nyaman tinggal di ibu kota hanya mampu berbicara dengan megah dan terlibat dalam strategi kursi berlengan pada peringatan pejabat? Atau apakah itu Anda, seorang pangeran yang telah tinggal di istana sejak kecil, menikmati pakaian bagus dan makanan kaya, dan bahkan tidak tahu apa artinya menjadi lapar? Jika Anda benar-benar berada di daerah bencana, maka Anda akan tahu itu. Tidak peduli berapa banyak yang dialokasikan pengadilan, biji-bijian bantuan tidak pernah cukup. Jika kita tidak menemukan cara untuk membuat perubahan, maka para korban bencana yang Anda lihat di Jiangzhou akan menjadi tumpukan tulang belulang. Kalau begitu mintalah lebih banyak alokasi biji-bijian dari istana. Ayah Kekaisaran tidak akan pernah tinggal diam. Dalam beberapa tahun terakhir peperangan terus berlanjut. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kas negara sekaya seperti yang Anda bayangkan? Tetapi pengadilan jelas mengalokasikan biji-bijian dan dana untuk bantuan bencana. Aku memeriksa rekening di Jiangzhou. Rak itu sama sekali tidak ada di sana. Dihabiskan untuk rakyat jelata. Semuanya masuk ke tangan seorang pria bernama Bos Xiao. Bagaimana kamu bisa berbicara untuk orang seperti itu? Tepat sekali, itu benar. Orang-orang ini pada dasarnya tidak tahu seperti apa situasi bencana saat ini. Namun mereka bersikeras untuk memberi contoh pejabat korup. Dan konsekuensi perang apa yang akan dipicu. Bagaimana? Kakak laki-laki kaisar tahu dia salah. Jadi dia berhenti berbicara. Meskipun masuk ke sakunya. Itu juga karena kemampuannya. Pengadilan kekaisaran mengalokasikan perak. Dia menghasilkan lebih banyak. Mengandalkan uang yang digelapkan itu untuk membeli lebih banyak makanan ternak dan menyelamatkan lebih banyak korban bencana, memungkinkan para korban untuk hidup beberapa hari lagi. Jika bukan karena dia, maka kerangka di Jiangsu sekarang hanya akan lebih banyak. Konyol, bagaimana bisa kau tetap membuka mata dan mengatakan kebohongan seperti itu? Kau bahkan menyebut korupsi sebagai menyelamatkan rakyat.
Tepat sekali, kedua hal ini tidak bisa dicampur adukan. Apakah ada pembenaran untuk korupsi sekarang? Tepat-tepat. Menyelamatkan pejabat adalah langkah awal menyelamatkan rakyat. Jika para pejabat tidak dapat bertahan hidup, bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang-orang? Absurd. Inilah kebenarannya. Para korban bencana yang tak terhitung jumlahnya ini, siapa yang akan mengurus distribusi biji-bijian dan dana bantuan? Apakah Anda akan mendistribusikannya atau saya? Kita masih harus bergantung pada mereka, pejabat besar dan kecil. Jika kita tidak memberi mereka makan yang cukup, bagaimana mereka bisa melayani negara? Kekeliruan sepanjang zaman, korupsi dan penyuapan. Kau benar-benar bisa memperdebatkan pembenaran untuk mereka. Apakah kau masih menghormati hukum pengadilan kekaisaran? Aku meminta ayah kekaisaran untuk menilai dengan jelas. Ayah kekaisaran. Putra Anda percaya, kita harus terlebih dahulu mengampuni pejabat korup bernama Xiao itu, karena saat ini adalah tindakan yang paling aman. Bagaimanapun dia dapat menstabilkan situasi bencana. Itu tidak benar, Lin Er. Mengapa kamu tahu itu? Pejabat korup bermarga Xiao. Karena saya dibesarkan di Jiangzhou, di tempat yang paling kotor, paling kacau. Tempat bahkan makanan lengkap pun adalah sebuah kemewahan. Saya tumbuh besar di daerah kumuh. Bagaimana karakter untuk pejabat ditulis? Dua mulut satu di atas yang lain. Anda harus memberi makan mulut bagian atas terlebih dahulu. Saya beritahu Anda, berapa banyak fakta kejam yang saya saksikan di tingkat terbawah. Bukanlah sesuatu yang pantas untuk seorang pangeran. Terbiasa hidup mewah, sejak kecil mereka tak bisa memahami ketika berurusan dengan penderitaan rakyat jelata. Apakah Anda pikir menangkap beberapa pejabat korup akan menyelesaikan segalanya? Tapi, ini masih mendorong tren korupsi. Kau tidak kenal takut dan tidak sopan. Pelanggar hukum dan sembrono. Dari zaman dahulu hingga sekarang, berapa banyak pejabat jujur yang ada? Berapa banyak pejabat korup? Pejabat jujur langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Sementara pejabat korup sebanyak pasir di Sungai Kuning. Benar sekali, putra Anda percaya. Orang bukanlah orang suci. Mereka penuh keserakahan, amarah, ketakutan, dan kesombongan. Ini adalah sifat manusia. Saya percaya para pejabat besar dan kecil yang hadir di sini. Semuanya menyimpan beberapa rahasia di hati mereka, bukan? Yang mulia mohon tunggu. Yang mulia, wawasan Anda barusan mengenai urusan negara benar-benar berwawasan dan menjangkau jauh. Sangat mencerahkan bawahan ini. Mulai sekarang di pengadilan, saya harap Yang Mulia akan membimbing bawahan ini dengan lebih baik. Ya. Perspektif yang unik. Maman, perspektif yang unik. Yang Mulia, ini teh baru yang saya minta seseorang untuk ditemukan dari Jianyang. Jika Anda tidak keberatan, mohon simpan dan cobalah untuk mencicipi sesuatu yang segar. Tuan-tuan, mohon maafkan kata-kata saya. Apa yang saya katakan barusan hanyalah memenuhi tugas seorang pangeran. Itu tidak bisa disebut bimbingan. Jika Anda benar-benar ingin melayani Dahuang, maka mulai sekarang di pengadilan, usulkan lebih banyak kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Ini adalah dukungan terbaik yang dapat Anda berikan kepada saya dan ayah kekaisaran. Ya, Yang Mulia. Arang, bawahan inilah barusan yang buta dan bodoh. Saya benar-benar percaya dengan tidak masuk akal bahwa Yang Mulia berasal dari rakyat jelata dan kurang pengertian. Bawahan ini bingung. Saya harap Yang Mulia menjadi orang yang berjiwa besar, tidak akan menyimpan dendam terhadap seseorang sebodoh bawahan ini, dan merendahkan diri ke level kami. Saya tidak akan menyimpan dendam terhadap mereka yang berbicara salah, tetapi saya tidak dapat mentolerir mereka yang bertindak salah. Tuan-tuan, fokuskan upaya Anda dengan benar pada melayani bangsa. Yang Mulia berjiwa besar. Kalau begitu bawahan ini akan pergi dulu. Bawahan ini mohon pamit. Yang Mulia. Yang Mulia. Penampilan Anda diolah hari ini. Yang Mulia sangat gembira. Baru saja ketika kembali ke ruang belajar kekaisaran, dia bahkan menyebutkannya kepada pelayan tua ini. Dia berkata Yang Mulia adalah yang paling mampu pangeran kekaisaran untuk meringankan kekhawatirannya. Setelah beberapa putaran konfrontasi ini, prestis saya di istana kekaisaran telah jauh melampaui Xiao Chen. Bahkan kepercayaan ayah kekaisaran telah kondong ke arah saya. Posisi putra mahkota hanya tinggal selangkah lagi. Saya hanya melakukan hal-hal praktis untuk Dahuang. Kebajikan Yang Mulia. Pelayan tua ini telah menyaksikan secara langsung. Namun, baru saja ketika Yang Mulia Che pergi, ekspresinya cukup tidak senang. Kamu harus tetap memperhatikan dengan seksama.
Apakah ekspresinya baik atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Ini, Awalnya, saya berpikir bahwa jika dia bersikap baik, mengundurkan diri dari kompetisi Istana Timur, dan berhenti bersaing untuk mendapatkan dukungan, saya akan berhenti memikirkan dia mencuri hidup saya. Tetapi dia sangat tidak tahu berterima kasih, maka jangan salahkan saya, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Xiaolin, Xiaolin, Xiaolin. Mengapa? Hak apa yang dimiliki sampah tak berguna itu untuk mendapatkan dukungan dari semua pejabat? Sebelumnya para pejabat itu semua berputar di sekitarku. Tapi sekarang lihat ini. Setiap satu dari mereka telah pergi untuk menjilatnya. Mengapa? Yang Mulia mohon redakan amarah Anda. Anda masih memiliki Yang Mulia Permaisuri dan Yang Mulia Putri yang mendukung Anda. Masih ada peluang besar untuk menang. Kesempatan untuk menang. Sekarang, di mana aku memiliki kesempatan tersisa? Sekarang di mata ayah kekaisaran, hanya ada Xiaolin. Tidak dapat diterima. Ini tidak bisa berlanjut. Jika ini berlanjut, posisiku sebagai putra mahkota akan hilang. Aku tidak bisa kalah. Aku benar-benar tidak bisa kalah. Pergi. Atur sebuah pertemuan dengan Jenderal Nian. Istana Chancel. Hari ini Lin Er tampil di pengadilan. Sangat memuaskan Kaisar. Meskipun itu adalah pertama kalinya dalam kapasitas seorang pangeran kekaisaran membahas urusan negara, dia menunjukkan strategi yang hebat. Ini benar-benar terpuji. Ayah kekaisaran Anda benar-benar terlalu memujinya. Dia tidak lebih dari seorang rekan yang keluar dari daerah kumuh. Orang yang keluar, kemampuan nyata apa yang mungkin dia miliki? Saya pikir dia hanya beruntung dan menebak dengan benar ketika berbicara tentang strategi. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Chan? Itu benar. Liner baru-baru ini kembali ke istana. Ketika istana, dia bahkan belum menguasainya. Apalagi urusan negara. Xiao Chen mematuhi aturan dengan ketat. Tapi Lin Er, baik mengenai mata pencaharian rakyat dan negara, atau masalah hubungan luar negeri, telah membuat pencapaian yang signifikan. Kalian semua selalu membawa prasangka terhadap kelahiran Lin Er. Harus diubah. Ya, Ngomong-ngomong, perburuan musim gugur pada tanggal 10 bulan depan. Kalian semua harus menemani Kaisar. Kali ini, kami telah mengundang Lilubu penguasa negeri Liao. Ingat baik-baik, ketika saatnya tiba, kamu harus berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Dan sama sekali tidak boleh mempermalukan reputasi dahuang kita. Ayah kekaisaran, yang kau bicarakan, apakah dia yang mendominasi utara? Lilubu penguasa negara Liao. Dia akan hadir secara pribadi. Perburuan musim gugur dahuang kita, itu benar. Kami mendengar, Lilubu hampir berusia 50 tahun. Dan hanya memiliki satu putri, yang dia anggap sebagai buah hatinya. Alasan dia bersedia datang kali ini, kami memperkirakan, adalah karena dia ingin memilih menantu yang cocok untuk putri tercintanya. Lin Er, Xiao Chen, kalian berdua harus tampil baik. Jika kita bisa menyelesaikan aliansi pernikahan ini, maka dahuang kita dan negeri Liao akan menjadi keluarga besar. Pada saat itu, tidak akan ada lagi perang di perbatasan. Dan kekuatan nasional juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Chan, Bunda Suri, sedang menunggu untuk menimang cucu. Anda harus dinner. Xiao Chan sejak kecil telah mempelajari strategi militer dengan guru besar. Dia memiliki kemampuan sejati. Kamu berbeda. Anda belum pernah terlibat dalam memimpin pasukan. Bahkan jika Anda memiliki otoritas militer, akan sulit bagi Anda untuk mengelolanya. Dengarkan Bunda Surimu, biarkan saja saudaramu Chan ikut berpartisipasi. Bunda Suri kakak kekaisaran. Memang benar bahwa saya belum belajar
etika atau strategi militer, tetapi tidak belajar. Tidak berarti saya tidak memiliki kemampuan sejati. Apa gunanya hanya bicara? Saya ragu Anda bahkan tahu apa itu perburuan musim gugur. Jika Anda memiliki kemampuan, maka tunjukkan keahlian sejati Anda. Tapi saya pikir Anda hanya akan membawa malu pada dahuang kita dan menjadi bahan tertawaan, sehingga merusak persahabatan antara kedua negara kita. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Ling Er, jika kamu ingin pergi maka pergilah. Beberapa hari ke depan ini, aku akan mengirim seseorang yang ahli untuk mengajarimu. Ketika saatnya tiba, kamu harus tampil sangat baik. Terima kasih Ayah Kekaisaran. Putra Anda pasti akan melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan Ayah Kekaisaran. Ayahanda Kekaisaran mengikat otoritas militer dan pernikahan dengan perburuan musim gugur. Niatnya tidak bisa lebih jelas. Ini bukan perburuan biasa. Ini jelas menggunakan tahta dan klan permaisuri sebagai alat tawar-menawar, menguji saya dan Xiao Chen untuk melihat siapa yang layak menduduki posisi putra mahkota. Perburuan kerajaan. Saudara Yelu, secara pribadi menghadiri perburuan musim gugur Dahuang benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi Dahuang kita. Yunsu Putri Negara Liao. Yang Mulia terlalu rendah hati. Yelu Raja Negara Liao. Diundang untuk menyaksikan acara akbar ini. Benar-benar merupakan pesta untuk mata saya. Wanita muda ini memiliki kehadiran yang luar biasa. Mungkinkah? Putri terhormat Saudara Yelu. Dia memang putriku yang rendah hati. Yunsu, memberi hormat kepada Yang Mulia. Yunsu menyapa Yang Mulia. Tidak perlu formalitas. Bersemangat dan gagah berani. Maman, dia memiliki sikap Saudara Yelu. Hanya sayang dia seorang putri. Saya hanya berharap The dia film segera was menemukan menantu yang layak translated and narrated untuk by mewarisi M. fondasi Media. saya. Kedua orang itu adalah putra kekaisaran Yang Mulia. Adik laki-laki kekaisaran, lihat. Ini adalah kuda harta karun bulan salju. Saya memohon kepada Duk Jingwu untuk meminjam. Ia cepat dalam bergerak dan memahami sifat manusia. Dengan itu membantu Anda hari ini. Anda pasti akan memburu mangsa terbanyak. Ini benar-benar kuda bagus yang tiada tara. Kakak perempuan kekaisaran. Kau sangat baik padaku. Terima kasih kakak perempuan kekaisaran. Adik laki-laki kekaisaran pasti tidak akan mengecewakan harapanmu padaku. Yang Mulia Putri, benar-benar menyayangi Yang Mulia Pangeran Chen. Kuda harta karun bulan salju ini adalah kesayangan Duke Shengguo. Tidak pernah dipinjamkan. Demi Yang Mulia Pangeran Chen Yang Mulia Putri. Benar-benar berusaha keras. Maman, Yang Mulia Chen dan Yang Mulia Putri adalah naga dan Phoenix istana. Saudara-saudara itu harmonis. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga kekaisaran. Ya, benar Yang Mulia Putri. Saya ingat Yang Mulia menginstruksikan. Siapkan kuda untuk kedua pangeran kekaisaran. Yang Mulia Lin baru saja kembali ke istana. Anda belum lupa untuk menyiapkan kuda untuknya Kam. Jika tidak ada kuda, maka Yang Mulia Lin tidak bisa berpartisipasi dalam perburuan musim gugur tahun ini. Bagaimana mungkin? Seseorang pimpin dia ke sini. Adik laki-laki kekaisaran, aku tahu Anda dibesarkan di daerah kumuh sejak kecil dan belum melihat dunia. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menunggang kuda, tidak seperti Xiao Chan yang telah mahir berkuda sejak muda. Oleh karena itu, saya secara khusus mencari ini, keledai berharga yang lembut dan jinak untuk Anda. Ini agar Anda tidak jatuh dari kuda nanti dan mempermalukan dahuang kita. Kakak perempuan kekaisaran sangat bijaksana. Kakak laki-laki kekaisaran, keledai ini sangat cocok untukmu. Kendarai itu stabil dan aman. Kamu tak perlu khawatir tak bisa menunggang kuda dan jatuh hingga mempermalukan dirimu sendiri. Kakak perempuan kekaisaran, kamu benar-benar terlalu baik kepada kakak laki-laki kekaisaran. Yang Mulia, sepertinya kedua orang itu cukup perhatian kepada Yang Mulia Lin. Mereka sering bercanda kasar seperti ini. Kurang sopan santun. Saya mohon maaf karena membiarkan Saudara Yelu menyaksikan tontonan ini. Keledai-keledai, meskipun asalmu rendah hati, kamu paham cara bersikap puas dan mengurus diri sendiri, tidak berjuang untuk superioritas atau kemenangan. Jika dibandingkan dengan orang yang tak tahu asal-usulnya, yang tidak tahu nilai diri mereka sendiri, kamu jauh lebih baik. Bukankah kamu setuju?
Bukankah kamu setuju kakak laki-laki kekaisaran? Keledai ini. Saya pikir cukup cocok untuk adik laki-laki kekaisaran. Xiao Chen, Shaolin lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Dengarkan apa yang kau katakan. Biarkan dia pergi. Kamu yang bertindak. Kamu bertindak tanpa mengetahui batasanmu sendiri. Pada kesempatan penting seperti hari ini, Anda berani bersikap begitu lancang. Tidak menyadari betapa beratnya tindakanmu. Kalian berdua bodoh dan tidak tahu apa-apa. Hari ini utusan dari negara Liao ada di sini. Namun kalian berdua, alih-alih menyambut tamu kehormatan dengan hormat, telah mengabaikan semua etika, dan malah berdebat tentang seekor keledai. Wajah dahuang kita telah dipermalukan sepenuhnya oleh kalian berdua. Shaolin, kamu tunggu saja. Xiao Chan, apakah kamu baik-baik saja? Haruskah saya memanggil tabib kekaisaran? Tidak perlu. Mohon maafkan saya, karena membiarkan dua tamu kehormatan dari negara Liao sangat menggelikan. Atas nama mereka berdua, saya meminta maaf kepada semua orang. Mohon maafkan kami. Jadi ini pangeran kekaisaran. Yang mulia memberitahu saya soal orang rakyat jelata yang ditemukan. Menghadapi penghinaan, dia tidak rendah diri atau sombong. Dan dia bahkan tahu bagaimana mempertimbangkan situasi keseluruhan. Ini adalah sikap yang layak bagi keluarga kekaisaran. Tujuan dari perburuan musim gugur adalah latihan, bukan pembantaian. Jika kita bisa menangkap binatang buas hidup-hidup, itu bisa menunjukkan keberanian prajurit dahuang kita dan mewujudkan kebajikan surga dalam menghargai kehidupan. Adik laki-laki kekaisaran. Bagus sekali. Yang mulia Che bersifat murah hati dan berbudi luhur. Menangkap hidup-hidup beberapa kali lebih sulit daripada berburu dan membunuh. Itu bukan sekadar soal keterampilan bela diri yang hebat, tetapi juga hati yang penyayang. Ya. Yang mulia, menilai dari ini, Xiao Chan memang tampil lebih baik. Xiao Chan itu mampu dan memahami kebajikan. Tidak seperti orang-orang tertentu yang keluar dari daerah kumuh. Mereka terbiasa dengan darah di tangan mereka. Jati tindakan mereka secara alami sangat brutal. Ini adalah perbedaan antara dilahirkan di keluarga kekaisaran dan merangkak naik dari daerah kumuh. Perbedaan terbesar. Perburuan musim gugur pada dasarnya adalah tentang berburu dan membunuh untuk menunjukkan keterampilan. Tetapi Anda di sisi lain tidak membunuh satupun dan berpura-pura menjadi salir dan murah hati. Bagaimana ini? Apakah Anda berniat untuk menyimpan semua mangsa ini dan membesarkan mereka dan kemudian mengundang mereka untuk makan? Kakak laki-laki kekaisaran, adik laki-laki kekaisaran tidak bermaksud menuduhmu melakukan pembantaian berlebihan. Adik laki-laki kekaisaran hanya merasa bahwa semua makhluk memiliki jiwa. Jika kita bisa menyelamatkan hidup mereka, itu juga akan baik. Bagaimanapun kita harus memprioritaskan kebajikan dan kebenaran. Bagaimana kita bisa bertindak seperti pemburu biasa, membunuh mangsa yang lama, di mana bahkan secercah dari keluarga kekaisaran yang tersisa. Jadi maksudmu, bahwa yang mulia ini yang telah berburu 15 hewan buas, telah menjadi seseorang tanpa keluarga kekaisaran. Idiot ini bersikeras untuk mencoba melampaui saya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Awalnya kata-kata ini ditujukan kepada saya, tetapi sekarang secara tidak langsung menghina penguasa negara Liao. Dia telah menyinggung tamu kehormatan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani kekacauan ini. Tidak, bukan itu. Saya hanya ingin mengatakan, cukup. Hentikan omong kosong itu. Jika perburuan musim gugur tanpa perburuan dan pembunuhan, perburuan musim gugur macam apa itu? Yang mulia ini melakukan perjalanan ribuan mil, datang ke sini untuk mengikuti perburuan musim gugur kalian. Namun sekarang aku dituduh salah karena berburu. Apakah Anda mencoba menggunakan kata-kata saya untuk menyebut yang mulia ini kejam? Atau Anda mempermainkan perburuan musim gugur? Mempermainkan negara Liao saya? Saudara Yelu, mohon tahan amarahmu. Putraku ini bodoh, mengucapkan omong kosong seperti itu. Dia tidak mengerti aturannya mengenai perburuan musim gugur ini. Pada dasarnya ini tentang keterampilan berburu dan membunuh. Bagaimana mungkin ada prinsip yang melarang menghilangkan nyawa? Kamu, tolong jangan merendahkan diri ke levelnya. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Yang mulia ini mendengar semuanya dengan jelas. Karena Dahuang tidak menempatkan aliansi dengan negara Liao di hati mereka. Dan bahkan menggunakan perburuan musim gugur sebagai alasan untuk mengejek yang mulia ini. Aliansi seperti itu lebih baik tidak dibuat. Siapkan kudanya. Kita segera kembali. Saudara Yelu, Aku masih harus membersihkan kekacauan ini. lihat dirimu. Lihatlah perbuatan baik yang telah kau lakukan. Aliansi yang sangat baik. Karena satu kalimat bodoh darimu benar-benar hancur. Sudah berakhir. Sekarang ini benar-benar berakhir.
aliansi dengan negara Liao. Jika benar-benar putus, perbekalan Dahuang dan pasokan kuda perang kemungkinan akan terpengaruh. Jika negara tetangga mengetahuinya, mereka sudah mengawasi kita seperti harimau. Aku khawatir mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan jika Raja Yilu benar-benar pergi? Begitu aliansi terputus, Dahuang kita akan berada dalam bahaya. Ayah Kekaisaran, tolong cepat pikirkan solusinya. Karena keadaannya sudah seperti ini. Solusi apa yang masih dimiliki Kaisar? Jika kami tahu sebelumnya, Kaisar seharusnya tidak membawamu keluar. Raja Yelu mohon tunggu. Ayah Kekaisaran, tindakan Xiaolin sudah gegabah. Jika kita maju sekarang, itu pasti akan menambah bahan bakar ke api. Jika ini semakin membuat marah Raja Yilu dan memicu perang, apa yang harus kita lakukan? Benar Yang Mulia. Dapat diterima jika Yang Mulia Lin bertindak tidak terkendali biasanya. Tetapi pada saat ini kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia mengikuti temperamennya. Ling Er, jangan gegabah, mundur. Kakak laki-laki Kekaisaran, apakah Anda pikir situasinya tidak cukup kacau? Haruskah Anda bersikeras membawa Dahuang kita? Bencana pemusnahan, sebelum Anda puas. Raja Yelu, mohon dengarkan sepatah kata dari The saya. film was translated Jika Anda mendengarkan and dan masih narrated tidak by ingin tinggal, Ed-Media. tidak akan terlambat untuk pergi. Junior ini juga tidak akan menghentikan Anda. Apalagi yang ingin kau katakan? Apakah kamu akan seperti adik laki-laki Kekaisaran dan membahas kebajikan dan kebaikan dengan Yang Mulia ini? Atau apakah kamu akan mengutuk Yang Mulia ini karena membunuh dan kurangnya sikap keluarga Kekaisaran? Absurditas. Adik laki-laki Kekaisaran. Apakah menolak untuk membunuh dianggap sebagai ulas hasil? Lalu, aku ingin bertanya padamu. Ayah Kekaisaran telah berburu dan membunuh sepanjang hidupnya. Mangsa di bawah tangannya. Tidak terhitung jumlahnya. Apakah itu berarti Ayah Kekaisaran tidak memiliki hati yang penyayang? Apakah itu berarti Ayah Kekaisaran telah kalah martabat keluarga Kekaisaran? Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja tidak. Pengkhianatan tingkat tinggi. Xiaolin, apakah Anda menyarankan agar Ayah Kekaisaran tidak memiliki hati yang penyayang? Biarkan Lin Er berbicara. Dahuang kita selalu menganggap Anda dengan hormat dan kagum. Tidak pernah ada sedikit pun petunjuk ketidakhormatan. Anda menggunakan saber pertempuran Anda untuk mengamankan 10.000 wilayah negara Liao. Anda adalah penguasa heroik generasi Anda. Dahuang kita menggunakan pedang panjang untuk menjaga 1.000 wilayah tanah air kita. Kita juga bangsa yang terbuat dari besi dan darah. Saya bertanya kepada Anda, jika Anda dan Ayah Kekaisaran saya tak mampu memburu binatang buas yang ganas, kekurangan ketajaman, sebuah pedang, jika Anda tidak bisa menekan ambisi bangsa-bangsa di sekitarnya, lalu bagaimana Anda bisa membiarkan warga kedua negara terhindar dari perang dan kekacauan, dan hidup dalam damai? Oleh karena itu, Ayah Kekaisaran mengundang Anda ke perburuan musim gugur. Ini adalah kasus pahlawan menghargai pahlawan. Ini memperlakukan Anda sebagai model bagi generasi kita. Anda adalah pahlawan sejati. Sentimen ini, bagaimana bisa disalahartikan oleh sebagian orang sok kebajikan feminin? Sungguh ucapan yang indah pahlawan, menghargai pahlawan. Kamu telah mengucapkan persis apa yang ada di hati Yang Mulia ini. Yang Mulia ini tadi sempat bingung. Dan hampir salah memahami niat baik Anda. Aku mohon, Yang Mulia mohon maafkan saya. Saudara Yelu, tidak sama sekali. Justru saya yang gagal dalam bimbingan saya. Membiarkan pangeran kedua berbicara. Kata-kata bodoh. Dan membuat Anda marah. Orang yang seharusnya meminta maaf. Seharusnya kamu. Kemari. Yang Mulia, Katakan padaku. Apakah Ayah Kekaisaran memintamu untuk mengujiku? Mengaku dengan jujur, jika ada kebohongan sekecil apapun. Yang Mulia ini tidak akan mengampunimu. Yang Mulia sangat jeli. Yang Mulia hanya merasa khawatir atas kesulitan Anda, dan secara khusus memerintahkan kami para pelayan untuk datang dan melayani Anda dengan baik. Dia juga mengatakan bahwa Anda adalah masa depan Dahuang, dan harus dirawat dengan baik. Sama sekali tidak ada maksud lain. Itu benar. Bahkan jika itu ujian lalu kenapa? Yang diharapkan Ayah Kekaisaran ialah sikap putra mahkota. Jika aku bahkan tidak berani menerima bantuan kecil ini, itu justru akan membuatku tampak penakut. Tanpa jejak sedikit pun dari watak putra mahkota. Karena Ayah Kekaisaran menyuruhmu untuk melayaniku dengan baik, maka kamu harus melayani dengan lebih perhatian. Kemari. Duduk di pangkuan Yang Mulia ini.
Berikan buku-buku di atas meja kepada Yang Mulia ini. Dan atur dengan The jelas film satu was persatu. translated and Yang narrated Mulia by ini tidak Animedia. pantas. Di tempat tidur ini. Kata-kataku adalah aturannya. Yang Mulia, 1 bulan kemudian, Katakan padaku bulan lalu ini. Penanganan para dayang istana oleh kedua pangeran kekaisaran. Bagaimana situasinya? Melapor kepada Yang Mulia Lin. Menempatkan para dayang istana di halaman samping. Selain instruksi harian untuk membersihkan dan mengatur ruang belajar. Dia tidak pernah menjadi intim dengan para dayang istana. Dan ke-10 dayang istana ini. Semuanya benar-benar tidak terluka. Yang Mulia Chen menempatkan para dayang istana di kamar tidurnya. Ada pesta pora setiap malam. Sekarang semua 10 dayang istana adalah bukan lagi perawan. Ayah kekaisaran. Putra Anda hanya merasa bahwa para pelayan istana kesepian dan menyedihkan, dan ingin merawat mereka dengan lebih baik. Tidak ada niat untuk kehilangan kesopanan. Mengurus dayang-dayang istana. Bahkan keinginanmu sendiri pun tidak bisa kau kendalikan. Bagaimana kau akan mengendalikan godaan yang akan kau hadapi di masa depan? Tindakan seorang kaisar harus benar-benar menghindari kata indulgence. Jika suatu hari kau memegang kekaisaran di tanganmu, tetapi karena keinginan egois pribadi, kau mengabaikan urusan negara, bagaimana kau bisa layak bagi rakyat dahuan? Apakah kau sudah lupa? Mengapa aku memerintahkanmu untuk tinggal di istana Cengkian? Putra Anda mengakui kesalahannya. Ling Er, mengapa kau tidak menyentuh dayang-dayang istana? melapor kepada ayah kekaisaran. Putra Anda percaya bahwa mempelajari urusan dan pemerintahan saat ini lebih penting. Aku tidak ingin menunda masalah serius karena ikatan sentimental. Kau harus belajar dengan benar dari kakak laki-laki kekaisaranmu dalam menghadapi keindahan. Mampu menjaga integritas diri dan membedakan mana yang penting dan tidak. Pengendalian diri ini adalah watak sejati seorang putra mahkota. Ujian hari ini tidak dimaksudkan untuk menghukummu, tetapi untuk membuatmu mengerti bahwa sebagai pangeran kekaisaran, apa yang ada di pundakmu adalah masa depan dahua. Jika kau bahkan tidak bisa menahan godaan kecil ini, bagaimana dia bisa memikul beban bangsa dan negara ini? Watak Ling Er, strategi, dan keberaniannya cukup untuk memikul tanggung jawab besar. Sudah waktunya untuk menetapkannya sebagai putra mahkota. Baiklah, kalian semua kembali dan beristirahat. Besok di ruang belajar kekaisaran, aku punya sesuatu untuk diumumkan. Dimengerti? Dimengerti. Sudah berakhir. Sekarang timbangan ayah kekaisaran telah sepenuhnya condong ke arah orang yang tidak berguna ini. Aku harus memikirkan cara. Yang Mulia, memanggil subjek tua ini larut malam. Apakah ada masalah penting yang ingin Anda instruksikan? Jenderal Nian. Besok ayahanda akan berada di ruang belajar kekaisaran, menguji saya dan Xiaolin. Aku khawatir dia berniat untuk memutuskan posisi putra mahkota. Apa pendapatmu? Siapa yang akan ayah kekaisaran pilih? Yang Mulia telah belajar di istana sejak kecil, dan sangat disukai oleh Bunda Suri dan Putri. Dalam hal senioritas, tentu saja Yang Mulia memegang keuntungan. Senioritas. Di mata ayah kekaisaran, pencapaian Xiaolin sekarang jauh lebih berguna daripada senioritas. Selama perburuan musim gugur, dia menyenangkan di Elubo. Dan dia fasih di pengadilan. Posisi putra mahkota ini, jika aku tidak secara aktif memperjuangkannya, cepat atau lambat akan jatuh ke tangan si brengsek tidak berguna itu. The film was translated and narrated Ini by adalah bubuk 5 Animedia. racun. Tidak berwarna dan tidak berbau. Dicampur ke dalam teh. Setengah jam. Cukup untuk menyebabkan kerusakan parah pada 5 organ vital. Menyebabkan kematian mendadak. Yang Mulia, apakah Anda berniat untuk besok selama diskusi di ruang belajar kekaisaran, aku akan mencari cara agar ayahanda meminum cangkir teh ini segera setelah ayah kekaisaran meninggal.
Aku akan segera, atas nama Putra Mahkota, mengambil alih situasi keseluruhan, dan kemudian menyatakan bahwa Xiaolin menginginkan takhta dan meracuni ayah kekaisaran. Pada saat itu, kamu akan memimpin pengawal kekaisaran untuk menangkapnya. Dengan otoritas militer di tanganmu, ditambah dukungan dari Ibunda Ratu dan saudari kekaisaran, wilayah Dahuan akan menjadi milikku. Tapi pembunuhan raja adalah kejahatan keji yang dapat dihukum dengan pemusnahan klan. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika kamu membantuku berhasil. Di masa depan kamu akan menikmati tanpa akhir kemuliaan dan kekayaan. Tetapi jika kamu berani membilat pada saat yang genting, nyawa seluruh keluargamu tidak akan diampuni. Subjek tua ini mematuhi perintah. Bagus. Sangat bagus. Besok siang, kamu memimpin 300 pengawal kekaisaran elit untuk berjaga di luar ruang belajar kekaisaran dan bertindak atas sinyal dariku. Xiaolin, ayah kekaisaran. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak tahu apa yang baik untukmu? Maka jangan salahkan aku. Karena kejam. Baru-baru ini, saya mengatur manuskrip lama dan merasa sangat emosional. Hari ini kalian berdua masing-masing akan memilih sebaris atau puisi dari mereka dan menjelaskan makna sebenarnya. Juga mengizinkan aku untuk mengetahui apa yang ada di hati kalian dan apa yang memenuhi pikiran kalian. Ayah kekaisaran, putra Anda paling menyukai perjalanan yang mulia ke Jiang 6 tahun lalu. Baris-baris yang ditulis, perahu berlayar di atas ombak zamrud, orang-orang hanyut di dalam lukisan. Baris ini luar biasa. Ini lugas dan menyenangkan. Konsepsi artistiknya indah. Bahkan para pedagang dan buruh biasa di pasar dan anak-anak yang menjual figur gula, semua dapat memahami dan menyanyikannya. Ini menunjukkan bahwa di hati ayah kekaisaran, rakyat jelata selalu hadir. Ini benar-benar berbagi kebahagiaan dengan rakyat. Bersahaja. Apa yang dikatakan Xiao Chen benar sekali. Kebajikan yang mulia. Apakah Anda mendengar itu? Ini adalah perspektif Xiao Chen. Beberapa hal secara alami berbeda seperti awan dan lumpur. Ling Er, bagaimana denganmu? Menjawab ayah kekaisaran. Apa yang putra Anda ingat adalah puisi panjang yang ayah kekaisaran gubah saat menaiki celah Yanmen selama tur utara tahun lalu. Mengingat raja dan bangsawan zaman dahulu, semuanya bertekad untuk menyelesaikan kesedihan dunia. Sayangnya kemegahan Qin dan Han, jasa dan kesalahan terjalin. Kemuliaan dan kekayaan Song, naik dan turun sulit dihentikan. Kuda besi dan sungai es, kebijaksanaan rencana dan permainan kekuasaan, pada akhirnya menjadi asap sunyi yang menutupi gundukan kuno. Di zaman sekarang ini, kita harus mewarisi masa lalu dan menatap masa depan, menyusun musim gugur yang baru. Ayah kekaisaran puisi ini tidak membual tentang pencapaian pribadi, tetapi lebih menggunakan perspektif kaisar leluhur untuk melihat jasa mereka dan juga melihat kesalahan mereka. Ini adalah kejernihan yang langka bagi seorang penguasa dan refleksi diri. Oleh karena itu, putra Anda percaya bahwa cakupan sebenarnya dalam puisi ayah kekaisaran bukanlah penggambaran pemandangan yang megah atau ingatan akan kekuatan masa lalu. Itu adalah rasa tanggung jawab untuk mewarisi masa lalu dan mengantarkan masa depan. Itu adalah kesadaran yang mendalam akan peringatan bahwa naik dan turun sulit dihentikan, dan itu adalah upaya yang susah payah untuk mengamankan musim gugur baru yang stabil bagi orang-orang di bawah langit. Keindahan puisi terletak pada retorikanya, tetapi jiwanya terletak pada kesejahteraan rakyat dan cakupannya. Ling Er, kau dapat melihat penderitaan rakyat dari satu puisi. Dan kau juga memahami keinginanku agar rakyat hidup dalam stabilitas. Wawasan ini lebih berharga daripada membaca 100 gulungan. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Xiao Chen, apakah kau mendengar itu? Membaca puisi membutuhkan melihat inti dan hati. Kau hanya melihat melayam di dalam lukisan, tetapi kau lupa bahwa Jianshu baru saja menderita kekeringan parah. Aku hanya berharap rakyat segera menemukan stabilitas. Kau tidak belajar dengan rajin, dan ketika membaca puisi kau hanya melihat permukaannya. Bagaimana kau bisa memahami kondisi rakyat dan memahami fondasi negara?
Posisi putra mahkota telah kosong untuk waktu yang lama. Dan Ling Er mampu melihat ambisi dari puisi. Sangat peduli. Menunjukkan pertimbangan untukku, dan bahkan lebih mampu melihat penderitaan rakyat. Bakat kebijaksanaan karakter dan visinya layak untuk tanggung jawab besar ini. Ayah Kekaisaran. Seberapa penting posisi putra mahkota? Bagaimana Anda bisa hanya mengandalkan beberapa baris puisi untuk membuat keputusan? Bagaimana Xiao Chen lebih rendah dari Shaolin? Anda tidak bisa begitu bias. Benar Yang Mulia. Posisi putra mahkota adalah fondasi negara. Seharusnya tidak ditangani dengan begitu ceroboh. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Apalagi Xiao Chen telah belajar di bawah bimbingan Agung selama bertahun-tahun dan telah membuat kemajuan yang cukup besar. Bukan karena aku bias. Ling Er, apakah itu diskusi di pengadilan atau perburuan musim gugur? Aku telah menyaksikan semuanya. Keputusanku sudah final. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Bunda Suri. Ayah Kekaisaran benar sekali. Mohon jangan marah. Minumlah teh dulu. Untuk menenangkan tenggorokanmu. Xiao Chen. Meskipun dalam hal visi dan ruang lingkup, kau lebih rendah dari kakak laki-laki kekaisaranmu. Namun, kau berhati baik. Bahkan jika kakak laki-laki kekaisaranmu menjadi putra mahkota, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ya. Aku putramu mengerti. Ayah kekaisaran yang terbaik bagiku. Lalu lusa, aku akan mengadakan upacara penobatan untuk menetapkan pangeran pertama Xiaolin sebagai Yang Mulia. Ayah Kekaisaran. Yang Mulia, ada apa? posisi putra mahkota ini. Seharusnya menjadi milikku secara sah. Bagaimana bisa gilirannya, si celaka tak berguna yang merangkak keluar dari daerah Kumun untuk duduk di atasnya? Kamu. Apa yang kamu katakan? Xiao Chen, bagaimana Anda bisa berbicara kepada ayah kekaisaran? Seperti itu, cepat minta maaf kepada ayah kekaisaran. Enyahlah. Kamu benar-benar meracuniku. Jika Anda dengan patuh menetapkan saya sebagai putra mahkota, tidak akan terjadi apa-apa. Anda bisa menikmati masa tua Anda dengan tenang. Siapa pula yang menyuruh Anda jadi penguasa tak becus? Aku, sejak kecil di istana, telah belajar dengan tekun selama bertahun-tahun. Strategi militer, urusan negara. Mana yang belum saya baca? Bagaimana mungkin saya lebih rendah dari si celaka tak berguna ini? Anda benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa bakat sejati itu? Anak durhaka. Xiao Chen, apakah kamu gila? Kamu berani menghina Yang Mulia dan meracuni Yang Mulia. Ini adalah kejahatan pengkhianatan yang dihukum eksekusi hingga 39 generasi klanmu. Xiao Chen, Pengkhianatan. Eksekusi 9 generasi klan saya. Begitu saya naik tahta, seluruh Dahuang akan menjadi milikku. Apakah masih giliran orang tua ini untuk menghakimi saya? Kamu, ayah kekaisaran. Anda memaksa saya. Awalnya, jika Anda dengan patuh menyerahkan posisi putra mahkota kepada saya akan mengizinkan Anda untuk menikmati masa tua Anda dengan tenang. Tetapi Anda bersikeras untuk menyukai si celaka tak berguna ini. Maka jangan salahkan saya, karena kejam. Xiao Chen. Apakah kamu benar-benar percaya ayah kekaisaran berat sebelah? Sehingga dia memutuskan hal sepenting itu. Posisi putra mahkota. Apalagi ini? Mungkinkah itu bukan karena kemampuanmu kurang? Apakah kamu lupa apa yang terjadi di istana kekaisaran? Apa yang para pejabat katakan kepadamu? Apakah kamu juga lupa selama perburuan musim gugur ini? Raja Negara Liao. Apa evaluasinya tentangmu? Baik dalam reputasi diplomasi, visi atau cakupan. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Saya telah belajar di istana sejak kecil. Saya telah membaca buku 100 kali lebih banyak dari Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa menandingi saya? Lupakan saja. Saya tidak perlu berdebat dengan Anda. Sekarang setelah hasilnya diputuskan, Anda hanya bisa menjadi tahanan.
Pengawal. Xiao Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Ayah Kekaisaran. Apakah Anda baru menyadarinya sekarang? Jenderal Nian telah lama dimenangkan oleh saya, pengawal Kekaisaran Ibu Kota. Sekarang semuanya di bawah kendali saya. Saya mengambil tahta ini hari ini. Dan kakak laki-laki Kekaisaran tersayang, Anda pada akhirnya masih tidak bisa mengalahkan saya. Xiao Chan, bangun. Anda tidak bisa terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Berhenti bicara omong kosong kepada saya. Jenderal Nian, tangkap semua orang ini dan tindas mereka untukku. Siapapun yang berani melawan, bunuh tanpa ampun. Apa yang kamu lakukan? Pengkhianat. Kamu berkolusi dengan faksi Fax Ai. Diam-diam merencanakan pemberontakan. Buktinya sudah meyakinkan. Yang Mulia Putra Mahkota memerintahkanku untuk menunggu di sini sejak lama. Apel. Apel. Yang Mulia, ini adalah penawarnya. Kamu mengkhianati saya. Kamu Nian. Jangan lupakan, tadi malam kamu. Menteri tua ini setia pada Fondasi Nasional Dahuan. Yaitu Yang Mulia dan suksesi yang sah. Mana mungkin aku bersekongkol dengan pengkhianat sepertimu. Dan berkubang dalam lumpur. Yang Mulia Putra Mahkota sudah melihat konspirasimu sejak lama. Semua perwira dan prajurit patuhi perintahku. Tangkap pengkhianat Xiao Qin. Jangan mendekat. Mundur kalian semua. Jika tidak aku akan membunuhnya. Xiao Chan, kamu gila. Lepaskan aku. Adik Kekaisaran. Bukankah kamu paling mencintaiku? Maka bantu aku. Sekali lagi. Binatang. Lepaskan Lingi. Siapkan untukku kuda cepat dan token untuk meninggalkan kota. Biarkan aku pergi. Jika tidak, aku akan binasa bersama dengan dia. Apakah perlu sampai sejauh ini? Kakak Kekaisaran memperlakukanmu dengan cukup baik. Jadi kenapa? Dia tidak lebih dari sekadar bidaku untuk naik tahta. Apa yang kamu katakan? Adik Kekaisaran, bukan hanya kamu. Permaisuri dan penguasa yang tidak kompeten ini tidak lebih dari sekadar alat yang saya gunakan. Bagaimanapun kita tidak memiliki hubungan darat. Bagaimana kita bisa berbicara tentang kasih sayang keluarga? Xiao Chen, menyandera orang yang benar-benar peduli padamu. Jadi ini kartu trufmu. Menyedihkan. Kamu diam. Jika bukan karenamu mencuri posisiku sebagai putra mahkota, bagaimana mungkin aku jatuh ke keadaan ini? Kalau begitu mari kita binasa bersama. Yang Mulia, pengkhianat Xiao Qin telah ditaklukkan. Bagaimana dia harus ditangani? Penjarakan dia di penjara Kekaisaran. Jaga dia dengan ketat. Menunggu hukuman. Aku menolak untuk menerima ini. Mengapa si celaka tak berguna ini lebih baik dariku? Kekaisaran ini seharusnya menjadi The milikku film was secara sah. translated Bawa and dia pergi. narrated by M Media.